Pada waktu itu jadi karena dalam benak saya nggak ada niat untuk usaha, jadi pada waktu itu belum ada alat-alat seperti kompresor, terus seperti alat poles dan lain sebagainya. Itu ya awal-awal minjem punya teman gitu, tapi alhamdulillah demi sedikit udah bisa mulai beli alat-alatnya sendiri gitu. Cuan, kembali lagi di channel Terbang Tinggi, Learn Together, Fly Higher. Memperbaiki atau membuat seperti baru bukanlah hal yang mudah. Semua membutuhkan keterampilan khusus, apalagi untuk sebuah mobil ya. Karena salah sedikit saja bukannya malah untung, tapi malah jadi buntung. Nah, untuk kali ini kita akan belajar dari pelaku usaha sebuah bengkel cat mobil rumahan. Bagaimana kisah perjalanan usaha ini sehingga berkembang dan bersaing dengan usaha-usaha yang sama yang mungkin sudah mempunyai nama serta tentunya bisa menghasilkan cuan. Tetap simak kisah selengkapnya hanya di channel Terbang Tinggi, Learn Together, Fly Higher. Perkenalkan, nama saya Marsono. Saya pemilik bengkel ini yang berawalkan di Tiwir, Sumbersari, Moyudan, Sleman, tepatnya di Desa Tiwir, RT 05, RW 20. Bengkel ini saya kasih nama dengan nama anak saya, yaitu Fadavano Paen. Usaha saya itu sudah berjalan sekitar kurang lebih 7 tahun. Dari awal sebenarnya itu saya tidak ada dalam benak pikiran saya untuk buka bengkel usaha ini. Cuman pada waktu itu ada salah satu teman saya itu punya orderan. Pada waktu itu dia udah istilahnya ikut bengkel cat tapi freelance. Tapi pada waktu itu dia nggak punya tempat, dia ngajak ke tempat saya. Di situ saya disuruh membantu, tapi nggak tahu kenapa namanya rezeki. Alhamdulillah 1-2 dari tetangga itu ada yang datang untuk istilahnya minta bantuan untuk istilahnya ngeripen mobil-mobil tersebut. Dan akhirnya berjalan sampai 7 tahun ini, dari mulut ke mulut, alhamdulillah setiap harinya ada orang yang datang untuk meminta istilahnya ngecat mobilnya itu. Sebenarnya saya nggak punya pendidikan dari istilahnya otomotif itu, enggak. Cuman pada waktu itu temen minta bantuan pada waktu itu, terus orang-orang pada tahu, jadi istilahnya minta tolong dicetin gitu aja. Pada waktu itu jadi karena dalam benak saya nggak ada niat untuk usaha, jadi pada waktu itu belum ada alat-alat seperti kompresor, terus seperti alat poles dan lain sebagainya. Itu ya awal-awal minjem punya teman gitu, tapi alhamdulillah demi sedikit udah bisa mulai beli alat-alatnya sendiri gitu. Dari awal di sini, dari awal. Cuman yang dulunya belum ada galvalum, semenjak mulai buka bengkel cat, ada sedikit-sedikit dari hasil ngecat, saya tabung, alhamdulillah bisa buat ini galvalum. Alhamdulillah kalau yang namanya orang usaha ya Mbak ya, dalam arti kita istilah orang Jawa itu adang-adang, itu pasti rame, pasti sepi, itu semua mengalami. Cuman pada waktu itu saya istilahnya kalau orang Jawa ngomong legowo, dimana rezeki itu kalau kita istilahnya nggak mudah menyerah atau gimana, insya Allah datang gitu aja. Tetapi semua pekerjaan itu emang ada titik jemunya, itu juga ada. Tapi ya kembali lagi, kalau kita nggak
istilahnya bekerja, mau gimana lagi seperti itu. Kalau untuk modal awal itu dulu terus terangnya dari minjem dari bank. Pada waktu itu saya minjem 10 juta untuk beli kompresor, terus beli alat poles dan lain sebagainya. Kalau untuk iklan baik sosial media ataupun lainnya enggak Mbak, cuman dari teman ke teman, mulut dari ke mulut gitu aja. Kalau omset kita harian nggak bisa Mbak, paling enggak itu mingguan, paling minimal itu mingguan insya Allah ya kita kotor itu paling 2-3 dapat Mbak itu. Tapi itu kotor, belum kepotong bahan-bahan dan lain sebagainya seperti itu. Ya alhamdulillah kalau namanya pencapaian ya kita yang jelas bisa nyekolahin anak seperti itu. Terus ya jelek-jelek bisa beli gerobak. Yang jelas kalau setiap orang ya punya usaha itu pengennya buka cabang atau unggul itu pasti ya. Tapi kalau untuk buka cabang kayaknya belum. Tapi kalau untuk memperluas, contohnya sekarang ini udah saya bangun, baru aja kita bangun ini insya Allah kalau nanti nggak memungkinkan ya mungkin bisa aja diperlebar. Kita sih sebagai orang tua pengen memuaskan usaha ini kita kepada anak, tapi kembali lagi seperti anak kadang kita nggak gimana ya, kita nggak yang namanya cat itu kan nggak mesti setiap orang bisa. Tapi insya Allah nanti ya sedikit mungkin saya ajari, insya Allah bisa mewarisi tersebut untuk teman-teman anak-anak muda. Istilahnya kalau ingin istilahnya mandiri itu istilahnya ya sebisa mungkin buka usaha ataupun istilah wirausaha, di mana yang namanya wirausaha kalau usaha punya kita sendiri itu kita lebih enak. Sekecil apapun pendapatan kita itu milik kita sendiri, nggak ada orang yang ngatur. Kalau untuk tip-tip yang mau buka bengkel cat seperti saya ini, sebenarnya untuk modal awal sih saya katakan nggak begitu banyak, paling 10 juta aja cukup buat beli kompresor, terus buat beli spray gun, alat poles, itu udah cukup sebenarnya seperti itu. Mungkin kendalanya cuma tempat, kalau belum punya tempat mau nggak mau harus nyewa, tapi ada punya saya sendiri gitu, nggak nyewa gitu. Ya namanya mulut ke mulut itu ya nggak cuma dari lingkup Gudian aja, alhamdulillah dari lingkup ada dari Tempel ada, Wonosari pun ada, itu juga pernah ada. Seperti ini punya orang kota, kebetulan Innova ini punyanya yang punya Toserba Pamela, itu dari teman saya punya saudaranya Pamela, itu dibawa ke sini. Itu untuk pemasaran fleksibel, dalam arti yang punya mau ngantar ke sini ataupun via telepon minta dijemput, kita jemput, kalau udah jadi kita antar pun bisa. Itu salah satu dari servis kami seperti itu. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel YouTube Terbang Tinggi. Terima kasih. Akhirnya sudah selesai di repaint, jadi seperti baru lagi deh. Nah, apakah kalian sudah menyaksikan video tadi? Kisah inspiratif apa yang bisa kalian ambil dan mungkin kalian kembangkan sesuai passion kalian untuk membuka usaha yang bervariatif? Tetap simak kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di channel Terbang Tinggi.
Learn together, fly higher.